Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas kembali mengenai manajemen risiko pada koperasi. Kenapa materi ini dianggap penting untuk dibahas? Karena memang dalam setiap perjalanan pengelolaan suatu lembaga keuangan pasti akan ada banyak perspektif risiko yang memang harus dipahami bagi pengelolanya. Nah, pada kali ini kita akan coba melihat, mengenali, dan coba memahami risiko-risiko dari berbagai pendekatan yang memang bisa kita simak pada materi kali ini. Nah, kalau kita bicara mengenai risiko pada koperasi, di mana koperasi ini adalah lembaga keuangan, tentu tidak terlepas adalah ketika uang itu keluar, maka resikonya adalah 100% uang itu tidak kembali. Inilah yang menjadi sangat penting karena risiko yang begitu besar, yaitu risiko 100%, uang tidak kembali, uang hilang, uang macet, dan lain sebagainya. Sehingga penting sekali dalam pengelolaan koperasi, para stakeholder yang menjalankan koperasi itu memiliki pandangan risiko. Ketika memang pandangan risiko dimiliki, maka langkah-langkah antisipatif terhadap kemungkinan risiko yang bisa merugikan lembaga, maka bisa diantisipatif dengan baik. Nah, kenapa sih risiko? Karena perkembangan dunia usaha dewasa ini mengharuskan lembaga keuangan waspada dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Asas-asas prudensial, kehati-hatian yang memang harus dimiliki oleh setiap sivitas yang mengelola lembaga keuangan itu harus dipegang dengan baik. Nah, lembaga keuangan itu wajib menerapkan prinsip hati-hati sehingga dalam menentukan tingkat kelayakan usaha yang akan dibiayai itu bisa dianalisa dengan baik sehingga meminimalisir adanya kesalahan dalam melakukan penilaian. Nah, lembaga keuangan yang memerlukan suatu sistem penilaian dapat mempermudah sekaligus dapat dipertanggungjawabkan secara kuantitatif dalam menentukan kelayakan usaha si calon nasabah. Jadi selama memang indikatornya jelas, sistem penilaiannya itu memang sudah dibuat dengan baik, maka sebenarnya analisa itu bisa dipermudah. Tapi beda kalau lembaga koperasi itu tidak memiliki sistem penilaian yang baik, maka resikonya adalah kesalahan dalam nilai. Nah, kalau bicara definisi umum, resiko itu ya pasti adanya potensi yang dapat menimbulkan kerugian pada lembaga. Nah, manajemen resiko yang memanagenya, prosedur, metodologi untuk identifikasi yang pertama, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha. Nah, bicara manajemen risiko, ada 4 kata inti di sini. Yang pertama adalah identifikasi, risikonya apa aja. Bagaimana mungkin kita bisa memanage risiko? Kita nggak tahu risiko-risiko yang memang mungkin atau bisa terjadi ketika kita melakukan pengelolaan serangkaian prosedur yang kita jalankan di lembaga keuangan. Kita identifikasi risiko apa yang muncul, kita ukur. Jika itu terjadi, apa dampaknya? Seberapa besar dampaknya bagi lembaga, kita ukur. Apakah besar, kecil, dan sebagainya. Itu dampak bagi lembaga. Kita ukur lagi kemungkinan besar dari sisi nasabah. Dengan analisa tersebut, maka kita coba ukur berapa sih kemungkinan yang akan terjadi ketika memang kita meloloskan suatu pembiayaan. Nah, setelah diukur, identifikasi, pantau apakah kita survei, kita lihat secara baik-baik, dan terakhir adalah kita kendalikan risiko itu, kita mitigasi risiko tersebut. Misal, identifikasi ketika kita menyalurkan kredit atau pembiayaan, maka risikonya 100% hilang.
kita ukur tuh 100% hilang gitu. Maka identifikasinya adalah dana kita ada kemungkinan tidak kembali. Kita ukur risikonya 100% dana hilang. Kita pantau apakah progres dalam perjalanan tetap baik atau memang sudah ada kode-kode nih, sehingga maka akan terjadi risiko yang besar. Dan ketika memang sudah dilakukan survei dengan baik, kita pantau, kendalikan risiko. Mitigasi, kalau memang risikonya duit nggak balik, bisa karena apa? Ada itu itikat baik kah? Tidak ada itikat baik kah? Ada meninggal kah? Risiko yang bangkrut kah? Nah, masing-masing itu ada tahapan mitigasinya. Misalnya kalau meninggal bisa asuransi dan sebagainya. Nah ini ya penting, nanti akan dibahas di materi tentang mitigasinya, di slide mitigasinya karena kita coba bahas. Lalu kompleksitas usaha, keragaman dalam jenis transaksi produk dan jaringan usaha itu bisa membuat risiko sendiri. Lalu kemampuan lembaga keuangan, nah, kemampuan keuangannya, infrastruktur pendukung, dan kemampuan sumber daya manusianya. Nah itu definisi ya. Nah ada 4 golongan risiko. Yang pertama adalah kelembagaan, yang kedua operasional, yang ketiga manajemen keuangan, yang keempat adalah eksternal. Faktor-faktor eksternal yang memang seringkali ini ya bisa saja terjadi seperti bencana alam, kebijakan pemerintah dan lain sebagainya. Dari sisi kelembagaan, pastikan memang lembaganya berjalan berizin, menjalankan sesuai dengan aturan pemerintah, secara kelembagaan strukturnya lengkap, ada jelas tanggung jawabnya, tanggung jawab yang masing-masing para pihak. Dari sisi operasional dalam pembiayaan ada penipuan, efisiensi, keamanan, dan manajemen keuangan, masalah likuiditas dan sebagainya. Nah, ini lingkaran proses manajemen risiko. Yang pertama identifikasi risiko kita, ukur dan prioritas risikonya seperti apa. Begini, dalam melakukan identifikasi risiko, kita harus memang dapat melakukan ini. Yang pertama identifikasi ya, apa aja gitu jenis-jenis risikonya, ukur dampaknya dari masing-masing jenis risiko tersebut. Misalnya tadi saya sudah sebutkan, misalnya ketika kita nyalurin pembiayaan maka duitnya nggak balik, ada duit baliknya nggak balik itu 100%, terus kita ukur. Nah, ini secara resiko yang paling dahsyat atau tidak, atau ada identifikasi resiko. Kalau kita ngasih pembiayaan ke tukang bakso misalnya, yang bapak nih sebagai pedagang bakso, maka resikonya apakah dagangannya nggak laku. Kita lihat tuh ukur resikonya, ada resiko kan dagangannya nggak laku, maka akan kredit macet. Kita lihat, lalu tentukan kebijakan mitigasi resikonya seperti apa. Kalau memang dia bisa meninggal nggak bayar, kita asuransikan. Ketika memang dia nggak punya etikat baik, gimana cara mitigasi resikonya? Apakah ada model tanggung renteng yang memang tanggung bersama-sama dan pola model kelompok, ataukah ada jaminan yang memang ketika dia memang nggak ada etikat baik ya bisa dieksekusi jaminannya. Lalu terapkan kebijakan dan distribusi tanggung jawab pada para pihak yang terlibat. Pantau terus, evaluasi. Jadi jangan sampai pembiayaan itu kan sebenarnya ketika berisiko itu ada prosesnya, nggak ujuk-ujuk blok hilang. Nah, ketika tidak ada pemantauan, tidak ada evaluasi, ya itu akan berhadapan dengan kehilangan 100% yang tiba-tiba gitu. Karena memang sebenarnya ada prosesnya, cuma kalau nggak dipantau tiba-tiba hilang semua. Nah, bila perlu ubah kebijakannya. Misalnya dia mau butuh tambahan modal karena usahanya kurang ya. Pilihannya adalah macet sama sekali atau tambah modal jadi lancar. Nah, itu kan tentu ada kebijakan-kebijakan dan prosedur yang harus dilakukan. Nah, berbagai risiko dalam koperasi perlu diidentifikasi sebelum ditanggulangi. Diidentifikasi dulu.
Jangan sampai namanya macet eksekusi langsung jaminan, macet eksekusi jaminan. Nggak selalu solusinya seperti itu gitu. Kita harus analisa dengan baik. Jangan dengan kita kasih modal justru itu lebih menguntungkan bagi koperasi tambahan modal misalnya. Atau dia hanya perlu jangka waktunya diperpanjang sehingga cicilannya lebih ringan. Itu identifikasi dulu. Nah, manajemen risiko ini prosesnya terus-menerus, bukan hanya sekali. Setiap orang dalam koperasi punya peran dalam memanage risikonya. Ini yang paling harus dipahami, bahwa setiap orang di dalam koperasi itu harus mempunyai perspektif risiko yang baik, khususnya pada bidang-bidang yang mereka handle. Nah, ini jenis-jenis risiko secara umum. Yang pertama adalah risiko alam, bencana alam, dan sebagainya. Itu kan kadang bisa membuat sebuah lembaga keuangan atau nasabah yang tadinya punya usaha, dia bangkrut karena ada risiko alam. Misalnya kena angin topan, letusannya, atau kena banjir. Itu kan yang perlu kita pahami bersama. Lalu risiko likuiditas. Ketika memang si nasabah ternyata kita salah menganalisa dalam hal likuiditas. Nah, ini likuiditas bisa dari sisi lembaga koperasi, bisa dari sisi nasabah. Ya, sampai juga secara likuiditas dari sisi nasabah kita nggak mampu menganalisa bahwa pembiayaan yang diajukan itu adalah pembiayaan yang memang tidak menutup kebutuhan dia sehari-hari. Hati-hati. Secara lembaga juga jangan sampai kita sebagai lembaga koperasi misalnya masih pembiayaan terus duit yang liquidnya kurang, ketika nasabah ingin narik tabungan nggak ada, akhirnya tersebar isu koperasi mau bangkrut, nggak ada duitnya, sehingga terjadi ras. Rusaklah koperasi seperti itu. Nah, yang ketiga misalnya reputasi. Ini juga kadangkala ada aja gitu yang merusak reputasi yang akhirnya membuat kecewaan. Misal si kepala pemilik dari koperasinya bisa melakukan sesuatu yang memang amoral, akhirnya ke bawah-bawah tuh lembaganya gitu. Ya, berdampak pada hal yang tidak baik. Salah strategi, resiko kepatuhan. Misal adanya aturan-aturan yang bilang memang belum terpenuhi, misal dari sisi izin usaha. Ini juga nyambung juga ke regulasi gitu. Jadi bagaimana kepatuhan yang memang ada di wilayah masing-masing harus terpenuhi. Lalu resiko pasar, persaingan, baik dari sisi nasabah maupun lembaga keuangan. Lembaga keuangan kalau ngasih pembiayaan misalnya marginnya sebelahnya saingannya 2% per bulan, sedangkan kita cuma sanggup ngasih 3% per bulan, resikonya nasabah nggak ada yang mau ke kita. Ini juga harus dianalisa. Jadi risiko regulasi, risiko hukum, misalnya dalam eksekusi jaminan meneksekusi aja gitu, padahal harus mekanisme pengadilan dulu, akhirnya koperasi kena tuntut. Ini juga bahaya. Risiko pembiayaan ya salah analisa, ya risiko pembiayaan ya 100% duit nggak balik. Risiko operasional, misalnya pengikatan jaminan kurang bagus, kurang baik, sehingga ketika dieksekusi nggak ada dokumen pengikatan jaminannya. Nah, itu yang harus hati-hati. Setiap bagian memang memiliki resikonya masing-masing. Nah, jenis risiko. Nah, tadi secara umum, sekarang ke pembiayaan risikonya. Yang pertama risiko alam juga sama, risiko pendapatan. Pendapatan di sini bisa juga dua pihak, misalnya si nasabah yang merugi, pendapatan kurang, nggak bisa bayar. Juga risiko likuiditas, dan sudah dijelaskan risiko modal, risiko biaya yang timbul dalam si nasabah maupun lembaga keuangan, risiko jaminan yang memang, nah ini kan jaminan risikonya besar, misalnya dijaminin tanah, ternyata tanahnya
sengketa. Ada juga jaminan mobil, cuman BPKB kan biasanya, atau mobilnya diumpetin atau dibawa lari gitu. Jadi cuma megang PKB. Itu resiko pasar, persaingan, nasabah nggak bisa bersaing. Kita ngasih pembiayaan ke tukang bakso, ternyata di tempat usahanya di kiri kanannya udah ada pesaing gitu yang rasanya lebih enak. Itu resiko pasar. Risiko regulasi, kita ngasih pembiayaan misalnya kepada pengusaha minyak goreng curah, cara regulasi minyak goreng curah udah nggak boleh misalnya, itu juga tiba-tiba diangkut Satpol PP misalnya, ini resikonya usahanya gagal, ke hukum dan sebagainya. Nah, setelah kita memahami apa sih resiko yang mungkin muncul dalam pembiayaan, gimana mitigasinya? Misalnya resiko alam, kita bisa asuransi kredit atau pembiayaan. Lalu ada dana penjamin dari pihak ketiga. Ini kan salah satu bentuk aja, walaupun dana penjaminan dari pihak ketiga bisa misalnya dari lembaga NGO atau lembaga sosial yang memang ini kita bermain di mikro ya, memang nggak semua sih, agak sulit karena memang lembaga juga selektif, kecuali yang betul-betul dua alfa dan mau bantu. Lalu resiko macet, analisa awal yang baik mitigasinya, jangan sampai analisanya salah atau setengah tidak disurvei. Lalu struktur sesuai dengan kebutuhan, jangan sampai pembiayaan yang diberikan itu adalah dilakukan oleh petugas-petugas yang memang tidak kompeten atau terlalu gemuk struktur di koperasinya, padahal tidak mengena kepada memang tugas utama dalam analisa pembiayaan tersebut. Lalu kompetensi petugas juga harus ditingkatkan supaya memang dia memiliki kemampuan analisa yang baik. Risiko macet juga bisa diantisipasi dengan tanggung renteng, tanggung barang. Nah, ini biasanya tanggung renteng itu terhadap koperasi simpan pinjam yang memang memberikan pembiayaan kepada pola kelompok, nggak perorangan. Kenapa pola kelompok? Di situ anggotanya akan saling tanggung renteng, saling menanggung ketika ada salah satu anggotanya nggak bisa bayar. Itu strategi memang kalau kita bicara pola tanggung renteng, jadi risikonya ditanggung bersama. Lalu dibuat pencadangan. Misalnya pencadangan itu dalam bentuk tabungan atau simpanan, di mana setiap bulan angsuran dia ada cadangan juga. Ini untuk meminimalisir risiko, jadi ketika dia macet ada tabungan yang bisa diambil. Lalu asuransi juga. Lalu risiko pendapatan yang kurang, asuransi juga buat. Ini pencadangan sama tabungan baku bisa mirip-mirip juga tergantung penyikapannya kita nyebutnya. Jadi emang harus disisihkan uang yang memang nggak boleh ditarik sama dia selama masih menjadi nasabah pembiayaan, supaya ketika dia macet ya paling tidak ada sebagian, nggak seluruhnya, yang bisa dicadangkan atau dialokasikan ketika dia macet bisa ditarik. Lanjutnya ada resiko likuiditas, ketika memang nasabah nggak bisa melakukan likuiditas. Maksudnya uangnya itu, aliran uang likuidnya dia nggak cukup sehingga akhirnya modalnya kepake. Itu ada resiko juga gitu. Tanggung renteng, pencadangan, sama juga pencadangan. Adanya sebagian dana atau tabungan beku, pencadangan agak mirip lah. Jadi sebagian dana yang memang, kenapa sih dibagi dua Pak kalau mirip? Ya memang kadang koperasi ada juga yang menerapkan dua. Sebenarnya sudah dibahas di pertemuan sebelumnya juga. Jadi ada kayak semacam penyisihan ya, penyisihan yang wajib. Dia nggak nyebut tabungan, tapi nanti ada sekian persen dari angsuran juga harus
disimpan yang wajib juga gitu. Jadi penyebutan saja, tapi sekian persen kalau untuk cadangan, sekian persen untuk tabungan. Nah, ini bisa dibilang tergantung alokasi, karena pencadangan yang memang untuk bayar pokoknya gitu. Tapi kalau tabungan nih kalau nggak pakai dikembalikan, itu tergantung penyikapan. Tapi sama-sama harus dialokasikan wajib gitu, dan nggak boleh diambil selama masih menjadi nasabah pembiayaan. Risiko modal sama pencadangan dibuat asuransi, risiko biaya yang lebih banyak. Nah ini informasi lebih banyak di awal dalam melakukan analisa, dan sampai kita dalam menganalisa biaya-biaya yang akan timbul tidak baik, jadi hanya terpesona dengan pendapatan yang akan masuk. Karena pendapatan yang masuk akan belum tentu bersih gitu. Jadi baru brutonya saja, makanya harus informasi tentang biaya harus lengkap. Lalu pembinaan dan monitoring yang rutin. Supaya memang jangan sampai harapannya dengan pembinaan dan monitoring si nasabah pun bisa melakukan efisiensi. Nah ini resiko pasar. Terkadang ya ketika kita tidak mampu melakukan resiko-resiko pasar, itu sangat berbahaya. Misalnya tadi saya katakan ada orang dagang bakso, ternyata memang saingannya udah banyak di sana gitu dan rasanya lebih bagus. Atau jual es di musim hujan ya. Itu kan resiko pasar, orang hujan nyarinya anget-anget. Ini jualnya ya malah dingin. Nah itu ada resiko di sana gitu. Walaupun sifatnya sementara, buat pembinaan dan pasti asuransi lagi. Resiko regulasi, update informasi, jangan sampai kita ngasih pembiayaan di wilayah yang misalnya secara regulasi nggak ada izin untuk usaha di sana. Atau tadi yang minyak curah, pada aturan nggak boleh minyak curah. Nah, jadi usaha-usaha yang memang sudah dilarang, update informasi, lalu pembinaan tentunya. Lalu resiko hukum, opini aspek hukum yang baik, jangan sampai bisnisnya adalah bisnis yang sebenarnya terlarang atau tidak memiliki izin, maka resikonya akan ditutup. Atau dalam bisnis yang memang usaha yang memang melanggar hukum, sehingga fragile sekali ketika memang bisnis yang melanggar hukum yang dengan seketika bisa ditutup. Yang selanjutnya terakhir ada resiko jaminan. Pastikan jaminan itu mengcover, jangan sampai pembiayaan 50 juta misalnya, tapi nilai jaminannya cuma 20 juta. Udah orang mah pergi saja. Ya udah untung gitu. Tetapi memang pastikan ada semacam rumusan gitu. Misalnya nilai pembiayaan yang diberikan adalah 80% misal dari nilai jaminan. Sehingga ketika nilai jaminan 50 juta, maka besaran pembiayaan yang diberikan hanya 80% dari 50 juta itu. Lalu pastikan jaminan itu dijaminkan oleh pemiliknya, jangan sampai yang dijaminkan punya saudaranya, punya temannya, sehingga ketika mau dieksekusi bingung, ya minjem bukan dia tapi jaminannya orang lain. Lalu pastikan memang barangnya memang bisa dijual atau mudah dijual dan bernilai gitu. Jangan sampai nilainya abstrak, misalnya yang dijaminkan adalah barang seni, Gucci keramat, dibilang harganya 100 juta, Gucci keramat, repot seperti itu. Atau lukisan senilai 100 juta. Padahal belum tentu orang bisa melihat nilai seninya itu gitu. Itu abstrak. Jadi pastikan yang memang secara nilai juga yang wajar-wajar umum di tanah, kendaraan ya, itu memang secara pasar kan memang bisa kita lihat harga wajarnya. Lalu jenis resiko selanjutnya adalah operasional, sistem pelaporan. Wah ini penting sistem pelaporan untuk mengontrol pembiayaan-pembiayaan yang sudah diberikan pada koperasi. Jangan sampai bagian manajemen atau pengambilan keputusan atau yang mengevaluasi nggak punya bahan.
Karena sistem pelaporannya nggak bisa menunjukkan seberapa besar sih tingkat pembiayaan bermasalah di dalam lembaganya. Mau lihat berapa nih jumlahnya masuk tidak lancar? Nggak ada. Nggak direkap. Sistemnya nggak ada. Berapa yang lancar? Nggak ada. Udah pokoknya pembiayaan segini. Repot. Bagaimana cara mengambil keputusannya gitu? Bagaimana mengambil tindakannya ketika memang tidak ada data yang mendasarinya? Halo operasional front office resikonya. Yang udah bayar angsuran, lupa nyatet atau salah nyatet. Nah, itu kan bahaya. Administrasi umum dan kepegawaian. Jadi administrasi pembiayaan juga dan funding juga. Jadi administrasi ini juga sangat penting untuk meminimalisir risiko. Misal bagaimana administrasi peningkatan jaminannya, bagaimana administrasi dari awal deh ketika disurvei administrasi, ketika dia melakukan analisa pembiayaan, administrasi, ketika pengambilan keputusan, semua itu harus jelas untuk ketika ada masalah kita bisa tahu salahnya di mana sih. Dan jadi informasi di form itu semuanya bohong karena tidak disurvei. Itu kan kalau nggak ada administrasinya, gimana kita menelusuri ke belakang dan mengambil hikmah pembelajaran supaya tidak terjadi untuk kedepannya. Nah ini risiko-risiko operasional memang mungkin ada di dalam koperasi. Nah kalau bicara siklus risiko pembiayaan, pasti dimulai dari permohonan pembiayaan. Kita lakukan analisa pembiayaannya dengan baik untuk supaya tidak terjadi kesalahan dalam pemberian pembiayaan. Lalu putuskan, ini masing-masing ada administrasinya gitu, supaya memang terpantau. Lalu lakukan pengadministrasian pembiayaan. Lalu pantau pembiayaan yang diberikan. Nah, terakhir ada memanage non-performing finance atau di konvensional NPL, non-performing loan. Nah, sehingga kita bisa melakukan pengelompokan mana sih yang memang lancar, diragukan, dan sampai dalam kondisi macet. Karena tiap-tiap kelompok itu ya penyikapannya berbeda. Macet ya berarti harus dilihat lagi nih jaminannya cukup nggak, ada nggak di survei. Nah itu ya mengenai resiko ya yang ada di koperasi. Setiap proses yang ada di dalam penyaluran pembiayaan itu harus diperhatikan baik-baik dalam rangka meminimalisir risiko, dikarenakan risiko dalam penyaluran pembiayaan adalah 100% yang diberikan adalah hilang. Karena itu perspektif kehati-hatian prudensial yang memang harus menjadi pegangan dalam setiap proses yang ada di koperasi. Baik pengadministrasiannya, baik prosesnya, baik pengambilan keputusannya, dan mekanisme pengawalnya. Jadi jangan sampai kalau nggak dikawal, nggak dimonitoring, tiba-tiba blok hilang. Tapi biasanya ada prosesnya. Mudah-mudahan dengan monitoring yang baik juga bisa minimalisir risiko yang lebih besar lagi. Nah, demikian teman kita kali ini. Kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.